dengan apa yang kita sudah kerjakan, alhamdulillah kita run up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. Alhamdulillah dalam periode itu Jakarta diakui terbaik. Gitu. Sutiyoso Baswi, terus Jokowi MRT, Ahok LRT, Anies gunting pita, ada nih fotonya di sini. Yang ingin dikatakan adalah Anies tidak bisa kerja. Dari tadi kan kalimatnya sama. Anies tidak ngapa-ngapain. Anies hanya ngomong soal Formula E. Anies cuma soal jalan tol. Dalam 3 tahun memimpin 3 kali mendapat WTP itu bukan pencapaian. Bahwa WTP itu wajah tanpa pengecualian, wajah dengan pengecualian dan segala macam adalah kesimpulan akhir bahwa Anda mengikuti kaidah BPK. Masih ada BPKP, tetapi apakah kemudian hasil BPK sinkron dengan BPKP? Belum tentu. Dilakukan adalah perbaikan trotoar dengan mempersempit jalan dan kemudian jalur air di bawahnya tidak dibangun. Dampaknya kebanjiran. Akhirnya dibongkar lagi tuh. Kita melihat ini seakan-akan digunakan untuk semacam jualan. Ya jangan dong. Tidak ada satupun yang mengatakan alat transportasi itu jalan kaki. Berarti kemudian akan ada ojek gendong dong ya. Bukan cuma ojek online, ojek gendong juga mungkin ada. Kita kan ada BPK lagi kan. Yang tahu BPK loh. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, Tuhan pun nggak bisa menghukum siapapun. Jadi kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, kamu dipanggil-panggil tuh. Kayak saya tuh dipanggil-panggil. Walaupun akhirnya juga bingung, nggak ruginya di mana gitu loh. Nah ini kita nih terlalu banyak oknum. Ini apa bos BPK? Lo kira gue tak? Penganggaran dengan baik. Naik ke Aibon 82 miliar. Kan akal sehat mana? Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Tapi yang kasihan rakyat Jakartanya, Bang Karni. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Bagaimana mau disiplin, wong Car Free Day diadakan pada saat pelonggaran, harusnya kan Car Free Day ditiadakan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu banyak yang tidak masuk akal akhir-akhir ini. Pintar merangkai kata-kata, membuat kabut pengingkaran janji oleh Pak Anies Baswedan terhadap janji-janji beliau yang beliau buat sendiri ketika Pilgub DKI. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Ya kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Pertama, Gubernur Anies tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anies tidaklah transparan. Ini enggak akuntabel, ini enggak transparan. Ingkar janji itu yang mana? Ya, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya
saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, saya tanya, karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Yang pertama, Anies selalu mengatakan kolaborasi. Artinya apa kolaborasi? Kerjasama. Itu satu hal. Dia bicara selalu kolaborasi. Yang kedua, sepeda masuk tol. Ini baca media apa enggak sih penjelasannya, saya nggak ngerti. Yang diinginkan adalah satu ruas jalan untuk masyarakat berolahraga. Dan diamankan tentunya karena di hari itu ada jam-jam tertentu yang jalurnya kosong. Jadi mengajak masyarakat lebih menerapkan lagi untuk bersepeda. Jalan-jalan dong ke Kemang Raya, trotoarnya keren. Jalan-jalan dong ke Cikini Raya, trotoarnya keren. Jalan-jalan ke daerah saya, tempat saya lahir besar, di Jalan Ledjen Suprapto. Daerah itu dulunya terkenal kumuh, nerakanya Jakarta. Lantas ada restoran-restoran Padang di sana, yang sekarang ditata dengan indah dan keren. Itu bukan pencapaian. Tuh. Yang kedua, dalam 10 hari terakhir, 11 penghargaan bukan pencapaian. Dalam 3 tahun memimpin, 3 kali mendapat WTP, itu bukan pencapaian. Mendapat prestasi sebagai kota paling demokratis, itu bukan pencapaian. Dalam 3 tahun memimpin, inflasi di Jakarta paling rendah, itu bukan pencapaian. Jadi kalau ingin berbicara yang tentang pencapaian, yang dimaksud pencapaian yang mana? Ya pasti tidak ada. Karena apa? Yang ingin dikatakan adalah Anies tidak bisa kerja. Dari tadi kan kalimatnya sama. Tapi sebenarnya tidak. Yang ingin dikatakan Anies tidak ngapa-ngapain. Anies hanya ngomong soal Formula E. Anies cuma soal jalan tol.
mendengarkan itu, ini suara buzzer apa suara gitu? Tentang integrasi. Itu busway ditambah dari 1.200 menjadi 3.400, buka datanya. Kedua, koridor busway ditambah dari 120 menjadi 230. Ini semua data yang kemarin diucapkan oleh Anies ya. Itu kan berarti ada penambahan-penambahan. Ketiga, fakta, data, faktual, tidak terbantahkan. Penumpang umum dari 300.000 menjadi 900.000. Itu bukan sebuah pekerjaan. 200% kenaikannya. Antara integrasi trotoar, jalur sepeda, integrasi angkutan umum, semua itu adalah satu pekerjaan, itu adalah integrasi transportasi publik. Cara berpikirnya berpikir kuno. Kalau yang pejalan kaki itu bukan transportasi, ya trotoar itu tempat transportasi publik buat pejalan kaki, gitu. Memang trotoar nggak masuk integrasi transportasi publik. Kan pejalan kaki itu kan transportasi, kaki kita kan transportasi. Dikritisi bahwa kalau kaitan trotoar dengan transportasi publik. Lah trotoar kan adalah transportasi, bahkan transportasi yang utama, transportasi utama kita adalah publik. Tapi memang cara berpikir kita selama ini terbalik-balik. Selalu hanya yang namanya transportasi, bis, dan mobil pribadi. Cara berpikir itu yang dirubah oleh Anies, bahwa ini pencapaian pribadi. Anies itu selalu kolaborasi, tetapi memang penilaian yang kemarin ini adalah inovasi 1,5 tahun terakhir. Lah bukan kita yang menilai itu, indikatornya bukan kita yang buat, mereka yang buat. Inovasi di 1,5 tahun terakhir. Mereka yang bicara, kok kita yang disalahkan. Yang ketiga, yang keempat ini udah banyak banget ini. Selama ini yang mengatakan bahwa Anies tidak bisa kerja siapa sih? Selama ini yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah hasil gubernur sebelumnya siapa sih? Kan dari mereka, itu kan selalu. Ini kalau masih buka gambarnya sekarang ada nih. Sutiyoso, busway, terus Jokowi MRT, Ahok LRT, Anies gunting pita, ada nih fotonya di sini. Mau bahas LRT, jalurnya juga salah. Jalur LRT itu dari Kelapa Gading ke Rawamangun cuma 5,8 km. Nggak pernah dibahas tuh biayanya berapa duit, penumpang yang naik sekarang cuma berapa, nggak pernah dibahas. Padahal itu sangat bermasalah besar. Makanya segala sesuatu Anies selalu mengatakan kita harus selalu tumbuh, jangan pernah merasa puas. Tetapi kan ada orang yang selalu puas dengan kinerja yang sebelumnya sambil menihilkan pekerjaan yang sekarang gitu. Ya, kalau Anda baca di medsos, Anda baca di mana-mana, kemudian dari redaksi dari Twitter, Instagram, Anda bisa interpretasi sendiri begitu. Jadi saya nggak usah terlalu berpolemik di situ, tetapi datanya mengatakan kesan yang ditimbulkan adalah klaim ini seakan-akan keberhasilan yang dia capai. Itu yang mesti kita luruskan begitu. Kita mesti meluruskan persepsi yang ada di masyarakat bahwa ini pencapaian pribadi. Jangan sampai kemudian ini diklaim secara pribadi, sangat tidak etis begitu. Yang kita harapkan ya kerja aja baik-baik sehingga gubernur yang berikut nanti juga mencapai pencapaian itu. Jadi tidak terkesan hanya gunting pita, tetapi tunjukkan gitu loh. Tidak setuju bahwa ini keberhasilan pribadi, justru yang itu yang tadi saya minta. Mana buktinya selain dari Formula E, kemudian sepeda masuk tol, mana ada yang lain yang kemudian kita dengar yang dikerjakan? Tidak ada. Dan Anda tahu sendiri nasibnya Formula E dengan kehilangan 500 miliar, sepeda masuk tol yang kemudian moge minta masuk tol, pejalan kaki minta masuk tol. WTP itu adalah sebuah kesimpulan yang diberikan oleh BPK apabila Anda mengikuti kaidah-kaidah yang mereka berikan. Bukan berarti Anda bersih. Sebagai contoh, berapa banyak kepala daerah yang dinyatakan WTP kemudian ditangkap. Sekali lagi Anda mesti mengerti Bung Keis bahwa WTP itu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan segala macam adalah kesimpulan akhir bahwa Anda mengikuti kaidah BPK. Masih ada BPKP, tetapi apakah kemudian hasil BPK sinkron dengan BPKP? Belum tentu. BPKP melakukannya dengan metode akuntansi audit yang ketat. BPK berdasarkan metode mereka dan banyak yang bukan akuntan di sana. Jadi jangan Anda mengatakan kalau WTP itu sesuatu yang hebat. Banyak yang kemudian bermasalah itu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jalur Kemang. Kita tidak mengatakan bahwa trotoar itu salah, tidak. Tetapi apakah trotoar yang lebih dulu harus dikerjakan atau transportasi publik? Kalau Anda mau menghindari kemacetan, yang Anda lakukan adalah transportasi publik. Tetapi ini tidak dikerjakan, yang dilakukan adalah perbaikan trotoar dengan mempersempit jalan. Dan kemudian jalur air di bawahnya tidak dibangun. Dampaknya kebanjiran. Akhirnya dibongkar lagi tuh. Kemudian dikatakan bahwa ada bukti jalur dikasih 1 sepeda. Di jalan mana yang dikasih 1 sepeda? Baru konsep kan. Penghargaan itu saya tidak mencampuri mau 100. Saya dengan Pak Anies secara pribadi nggak ada masalah kok. Saya senang kalau beliau dapat ratusan penghargaan. Tidak ada masalah, tetapi yang kita persoalkan adalah jangan kemudian klaim sepihak. Kita melihat ini seakan-akan digunakan untuk semacam jualan. Ya jangan dong. Kasihan orang yang sudah bekerja sebelumnya. Begitu. Buzzer itu ada di 2 sisi. Jadi jangan mengatakan seakan-akan Fajar ada di sini. Buzzer itu ada di 2 sisi. Kalau tidak tahu ya jangan kemudian terlalu mengatakan sepihak lah. Kemudian saya baru tahu kalau jalan kaki itu alat transportasi. Karena saya baca buku tidak ada satupun yang mengatakan alat transportasi itu jalan kaki. Berarti kemudian akan ada ojek gendong dong ya. Bukan cuma ojek online, ojek gendong juga mungkin ada begitu. Karena kalau kemudian kita mengutamakan jalan kaki sebelum memperbaiki transportasi publik, maka yang terjadi di Jakarta, orang kita suruh jalan kaki tanpa menggunakan bus. Padahal di semua kota maju, pajak yang dipungut dari rakyat itu digunakan salah satunya ke transportasi selain dari pendidikan dan kesehatan. Apakah kemudian itu sudah menjadi prioritas? Tidak, yang terjadi adalah beautifikasi di Jakarta. Kita harus melihat konsep ya. Jadi kita tidak ada masalah pribadi di sini, tetapi konsep pembangunannya berubah. Yang berikut dikatakan pengguna busnya itu naik. Pengguna busnya naik itu kan karena ada dihalang-halang menggunakan mobil pribadi. Sampai motor pun mau dibikin ganjil genap. Ya, otomatis bus naik begitu. Tapi apa Anda lihat data itu dengan benar? Saya kira Anda tidak tahu data itu dengan benar karena nyatanya jumlah penderita COVID malah naik begitu. Anda mesti melihat data itu dengan valid. Jangan cuma melihat bahwa itu naik karena kemudian bagus. Enggak, karena dipaksa. Kalau tidak pernah naik kendaraan umum, ya barangkali tidak membayangkan ini sedang terjadi. Banyak sekali orang yang pengalaman kendaraan umum di masa lalu merasa nggak pernah mencoba. Saya anjurkan, Anda coba kendaraan umum sekarang. Anda coba naik angkot, banyak angkotnya sekarang pakai AC. Lalu Anda coba naik Transjakarta sekarang, Anda akan menyaksikan ketersambungan. Cobalah Anda dari kereta api pindah kendaraan bis. Lalu Anda akan merasakan ada ketersambungan. Diperlukan pengalaman untuk merasakan adanya perubahan. Sehingga 600.000 orang lebih ini yang sudah menggunakan itu dilihat oleh publik, dilihat oleh penilai. Jadi, bagi mereka yang tidak pernah naik kendaraan umum, barangkali tidak membayangkan bahwa di Jakarta, sekarang ini sedang terjadi transformasi besar-besaran dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ditambah lagi dengan sepeda. Nanti kami akan tunjukkan dalam waktu beberapa bulan lagi ada terobosan yang terkait sepeda yang nanti akan bisa menambah betapa kita memprioritaskan publik dan moda transportasi yang membantu mengurangi polusi udara dan menjaga lingkungan hidup. Jadi saya garis bawahi ya, ini bukan award tentang transportasi terbaik di dunia, tapi ini tentang inovasi, perkembangan selama 15-18 bulan terakhir, dan alhamdulillah dalam periode itu Jakarta diakui terbaik. Gitu. Ini soal integrasi. Bagaimana kita menjadikan transportasi umum ini sebagai satu kesatuan. Ada 3 unsurnya minimal, integrasi rutenya, jadi terintegrasi. Yang kedua, integrasi tiketingnya. Yang ketiga, integrasi pada manajemennya. Dan ini termasuk kereta api ya. Kereta api itu adalah dikelola oleh BUMN. Dan alhamdulillah Pak Menteri BUMN itu Pak Erik sangat suportif. Sehingga ketika kita ajukan konsep ini lalu langsung bergerak. Dan saat ini sudah ada 5 stasiun, insya Allah nanti bulan Maret sampai dengan Juni akan 8 akan selesai. Kita mengerjakan ini semua adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Jakarta bisa berpindah dengan baik. Ada satu sebetulnya yang perlu saya garis bawahi, yaitu sepeda. Jadi salah satu yang dinilai dalam Sustainable Transport Award ini adalah mengenai moda transportasi yang ramah lingkungan.
saya selalu garis bawahi, alat transportasi yang prioritas nomor 1 adalah jalan kaki. Karena itulah alat transportasi yang dimiliki semua orang. Jadi untuk pejalan kaki, yang kedua adalah bebas emisi. Apa bebas emisi itu? Sepeda atau kendaraan berbasis listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat kendaraan pribadi. Jadi urutannya begitu. Berjalan kaki, bersepeda, lalu ketiga kendaraan umum, keempat adalah transportasi pribadi. Nah, kita membangun jalan untuk trotoar untuk para pejalan kaki secara serius. Kemudian membangun jalur untuk sepeda sangat serius dan mengkampanyekan. Sepeda tidak dipandang sebagai alat untuk olahraga, tapi sepeda juga dipandang sebagai alat transportasi. Jadi bersepeda itu bukan hanya hari Minggu pagi, tapi ke kantor bersepeda, antar kegiatan bersepeda. Jadi itu contoh-contoh integrasi dan transportasi ramah lingkungan. Dan ini menggambarkan betapa banyaknya warga yang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Baik, lalu rutenya dikembangkan. Di tahun 2017 itu ada 121 rute bis di Jakarta. Di tahun 2019, ini akhir tahun, itu menjadi 210. Bayangkan, dari 120 menjadi 210. Lalu, kalau bicara tentang yang dioperasikan, misalnya Transjakarta, itu tahun 2017 ada 1.520, dan di tahun 2019 menjadi 3.400, 2 kali lipat. Nah, ini menggambarkan integrasi yang dilakukan yang di bawah kendali kita. Yang berikutnya adalah kita terintegrasi sekarang dengan KRL. Jadi bis-bis kita dengan stasiun-stasiun kereta api jadi satu. Sekarang bisa dilihat di contoh paling mudah adalah stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang adalah salah satu contoh satu dari tiga percontohan bagaimana stasiun kereta api dengan kendaraan umum darat itu terintegrasi. Di sana ada angkot, bisa mengambil penumpang di sana, ada bis, kemudian bahkan termasuk ojek online, mereka jadi satu di situ. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kolaborasi. Jadi tidak dikerjakan sendirian. Ini adalah kerja bersama, mengintegrasikan, disepakati. Arahannya adalah di bawah Jaklingko. Ini adalah konsepnya. Kemudian seluruh operator bekerja bersama dan menggabungkan operator dari mulai angkot sampai dengan kendaraan bis menengah. Ini tidak mudah karena terbiasa beroperasi sendiri-sendiri. Dan saya perlu garis bawahi, begitu ini menjadi satu kesatuan terintegrasi, angkot-angkot yang ikut dalam program Jaklingko ini, mereka tidak perlu ngetem karena penghitungan angkotnya tidak lagi per penumpang. Mereka diberikan kompensasi bayaran per kilometer. Baik. Jadi misalnya satu rute itu kita sudah tentukan kilometer minimalnya sehari misalnya 95 kilo, maksimalnya 110. Dia dalam satu hari harus bergerak di dalam jumlah itu. Sehingga tidak perlu ngetem karena dia dibayarnya per kilometer. Lalu supirnya dibayarnya per bulan. Jadi tidak ada lagi kebut-kebutan, tidak perlu lagi untuk mengganggu transportasi karena mereka ngetem. Bahwa ini bukan award untuk kota dengan transportasi terbaik di dunia. Ini adalah award untuk kota dengan inovasi atau perkembangan transportasi terbaik di dunia selama 15 sampai 18 bulan terakhir. Jadi yang dinilai itu adalah inovasi dan perkembangan dalam 15 sampai 18 bulan. Inilah yang dilihat. Jadi bukan sebuah award untuk kota dengan transportasi terbaik di dunia. Saya rasa kita masih punya banyak PR, tapi bahwa inovasi dan perkembangan selama 15 tahun ini mengalahkan San Francisco, mengalahkan Moskow, mengalahkan Charlotte, mengalahkan Frankfurt. Inovasi kita, perkembangan kita. Jadi kita prinsipnya syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan kerja keras terus. Inilah yang harus kita dorong. Jadi kita bersyukur bahwa dalam waktu 15-18 bulan terakhir yang mereka nilai, mereka menyaksikan. Saya berikan ilustrasi begini. Kalau rute bis itu tambah, seperti tadi saya katakan, dari 121 rute menjadi 210. Ini kan 2 kali lipat. Lalu 2 kali lipat juga jumlah armadanya.
Dari 1.500 bis Transjakarta beroperasi tiap hari, 1.500 jadi 3.400. Ini 2 kali lipat juga. Nih, jadi kata kuncinya adalah integrasi antar moda. Dan ini yang selalu kami dorong sejak kami bertugas di Jakarta, bahwa transportasi umum ini ada banyak, tetapi tidak terintegrasi satu sama lain. Dari integrasinya dari mana? Dari mulai angkot, kemudian bis kecil, bis sedang, bis besar termasuk Transjakarta, kemudian LRT, MRT, KRL. Jadi ini diintegrasikan, lalu dibuat namanya apa? Jaklingko, sebuah sistem di mana rute terintegrasi. Terintegrasi itu artinya tersambungkan. Jadi kalau seseorang naik angkot, maka dia akan bisa menggunakan kartu, di tap itu disentuh di alatnya, di angkotnya, kemudian dia akan bisa berpindah dalam waktu 3 jam ke kendaraan lain tanpa harus membayar lagi dan tanpa harus terlibat dalam transaksi apapun. Jadi ini kita bangun sejak awal 2018. Lalu waktu itu masih statusnya eksperimen dan kemudian bergerak. Apa yang terjadi? Jumlah penumpang kendaraan umum dari mulai angkot sampai dengan Transjakarta itu meningkat signifikan. Terima kasih apresiasi kepada seluruh masyarakat Jakarta. Karena transportasi publik ini hanya bisa bermakna ketika dibuktikan lewat berpindahnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Agar itu bisa terjadi, tentu 1 adalah konsepnya, 2 eksekusinya. Nah, di dalam penghargaan itu ada 3 unsur yang menjadi perhatian. Pertama adalah inovasi dan peningkatan mutu transportasi. Yang kedua adalah mobilitas transportasi kota dan upaya pengurangan polusi udara. Yang ketiga adalah ketersediaan akses bagi pesepeda dan pejalan kaki selama 1,5 tahun terakhir. Dan proses ini dilakukan tahunan, sehingga penilaian itu adalah penilaian atas kegiatan yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Tahun yang lalu kita runner up dengan apa yang kita sudah kerjakan. Alhamdulillah kita runner up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Tapi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login,
lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.